Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua telah bangun dengan sehat, bahagia dan penuh semangat karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa menyertai kita. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Sebelum beraktivitas lebih jauh, 1 Samuel pasal 1 ayat 14-18 bacaan kita pagi ini. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan, dan mukanya tidak muram lagi. Mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, pernah kita mengalami pergumulan berat? Kalau pernah, apakah sampai kondisi kita seperti mabuk? Karena seperti orang mabuk yang menangis dan mulutnya komat kami tak berhenti. Saudara sekalian, Imam Eli pun sampai salah mengerti, karena pemandangan seperti itu jarang ia temui di bait Allah. Yang Imam Eli pernah lihat atau sering lihat adalah orang-orang mabuk. Karena itu kepada Hana, Imam Eli berkata, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Saudara sekalian, seorang perempuan yang sangat bersusah hati, ia sedang mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dan ia berdoa lama di hadapan Tuhan oleh karena saking besarnya cemas dan sakit hatinya di hadapan Tuhan. Saudara, kalimat-kalimat pengakuan Hana ini menunjukkan bahwa ia sangat kecewa, hancur hatinya. Namun hal yang sangat indah, Hana hanya bisa curahkan isi hatinya pada Tuhan, bukan kepada suaminya, keluarganya, atau Imam Eli sekalipun. Itu sebabnya Imam Eli gagal paham melihat kondisi Hana yang sedang berdoa di hadapan Tuhan. Imam Eli tidak bisa melihat apa yang Tuhan lihat pada diri Hana. Imam Eli hanya melihat apa yang nampak oleh mata jasmaninya. Namun Tuhan melihat hati Hana yang sedang mencurahkan isi hati padanya. Saudara sekalian, saya berpikir, seperti apakah orang mabuk itu? Saya mengecek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya menemukan arti mabuk yaitu orang yang mengalami penurunan kemampuan mental dan fisik dengan gejala-gejala bisa jelas seperti komat kamit dan tidak bisa berbicara dengan lancar. Keseimbangannya kacau dan kelakuannya aneh. Saudara sekalian, mungkin inilah penampakan Hana di depan Imam Eli. Saya percaya Imam Eli sudah dari tadi memperhatikannya, dan ia menemukan perempuan ini sedang mabuk. Saudara-saudaraku, Hana sudah melakukan bagiannya. Hana mengalami pergumulan berat, namun Hana melakukan hal yang tak biasa dilakukan pada waktu itu. Hana rajin berdoa. Dari tahun ke tahun datang berdoa di bait Allah. Dan doanya itu juga. Ia tak berhenti berharap dan tak berhenti berdoa. Ia tak bosan-bosan berdoa kepada Tuhan. Orang yang berperilaku demikian bisa disebut sebagai orang aneh, bahkan seperti orang gila pada masanya. Sebab mereka mengenal cara berdoa dengan sopan.
Padahal Hana hanya bergumul dalam doa dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku, pernahkah bergumul sehebat Hana ketika sedang dalam keadaan terluka atau tersakiti, atau sedang berdoa untuk sesuatu yang ingin diharapkan? Tuhan adalah sahabat sejati kita. Ia selalu menunggu kita terbuka kepadanya, dan Ia siap menerima doa-doa kita, asal kita sejujur-jujurnya menumpahkan isi hati kita padanya. Saudara sekalian, sayangnya banyak orang Kristen yang lebih bisa mencurahkan kekecewaannya pada sesamanya daripada Tuhan. Ia bisa menangis-nangis menyampaikan isi hatinya pada sesamanya daripada mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Saudara sekalian, saya masih ingat pada waktu saya masih di asrama di STTRI dulu beberapa tahun yang lalu. Ketika itu seorang dosen yang kami kagumi, dosen senior, mendekati saya dan berkata, "Yus, apakah kamu akan segera merit setelah kamu lulus dari sekolah ini?" Memang waktu itu saya sedang berada di semester akhir, ada di asrama, dan dia tahu bahwa saat itu saya akan segera lulus dan meninggalkan asrama. Dengan enteng, saudara sekalian, saya menjawab, saya belum ketemu jodoh, Pak." Lalu beliau berkata kepada saya, "You harus doakan. Sebentar lagi usiamu akan lewat. Bergaullah dengan banyak orang, ciptakan peluang." Lalu dia bertanya lagi kalimat penting ini untuk saya, "Apa kamu sudah berdoa sambil nangis minta?" Wow, saya kaget, saudara sekalian. Jujur belum pernah menangis minta jodoh kepada Tuhan di hari itu. Lalu dia katakan, "Kamu bisa menangis mendoakan pergumulan jemaatmu kan? Tapi kamu belum pernah berdoa menangis untuk dirimu sendiri." Wah, saudara sekalian, saya kaget. Dan saya mengiyakan, "Iya Pak, benar." Sejak saat itu saya mengingat dan saya mulai berdoa dengan sungguh untuk diri saya sendiri. Memang bagi saya berdoa untuk nangis-nangis minta jodoh kepada Tuhan sesuatu yang tak wajar bagi saya di masa itu. Tapi setelah saya gumuli lebih jauh, iya, sesuatu yang penting, sesuatu yang kita ingini, sesuatu yang akan kita bawa sampai di hadapan Tuhan adalah pergumulan yang satu ini. Tapi mengapa saya belum pernah seserius itu untuk mendoakannya? Saudara-saudaraku, melalui kisah Hana kita dapat melihat bahwa orang beriman tidak luput dari berbagai situasi sulit yang harus dihadapi. Dalam situasi demikian bisa saja kita merasa sedih atau gusar. Namun janganlah putus asa, apalagi mundur dari Tuhan. Pada saat seperti itu kita harus datang kepada Allah dengan membawa seluruh masalah atau pergumulan kita. Serahkanlah diri kita sepenuhnya kepada Allah melalui doa-doa kita. Namun yang kita cari di dalam doa kita adalah agar kehendaknya dinyatakan di dalam diri kita. Lihatlah Hana, saudara sekalian. Ia memastikan dirinya bahwa ia tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Ia seorang perempuan yang taat, seorang istri yang tetap mengabdi kepada suaminya, meskipun ia diperlakukan tidak adil dalam keluarga, karena ia memilih taat kepada Tuhan daripada tidak setia kepada suami. Hana menjamin dirinya tetap berada di jalan Tuhan. Itulah sebabnya, saudara sekalian, doanya didengar oleh Tuhan. Dan lihatlah akibatnya, setelah ia berdoa, ia keluar dari tempat itu setelah berbicara kepada Imam Eli. Ia segar bugar, ia mau makan dan penuh sukacita. Doa memberikan kita kekuatan untuk melewati setiap masa yang sulit dalam hidup kita. Karena doa dimaksudkan untuk memampukan kita melaksanakan maksud-maksud Allah dan bukan hanya meminta Allah melakukan apa saja yang kita inginkan. Selain itu kita harus berdoa dengan bersungguh-sungguh. Niscaya Allah akan memampukan kita mengalami damai sejahtera dalam setiap pergumulan kita yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Sebagaimana firman-Nya dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami bersyukur Bapa karena kami mempunyai Tuhan, tetapi juga memiliki sahabat karib yang mendengar keluhan-keluhan kami lebih daripada yang didengar oleh sesama kami. Tuhan, biarkanlah firman-Mu yang kami dengarkan pagi ini meresap dalam batin kami. Karena selama kami akan di dunia ini akan menghadapi berbagai persoalan hidup. Tapi firman-Mu pagi ini menguatkan kami. Di dalam doa, kami akan menemukan kekuatan baru dari Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami. Engkau pasti akan melakukan yang terbaik bagi kami. Hanya ya Tuhan, ajarlah kami untuk setia mencurahkan segala-galanya di hadapan-Mu. Jujur dan setulus-tulusnya menyampaikan kepadamu apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan, apa yang ada di dalam hati kami, supaya kami senantiasa menjalani apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, yang pendengar renungan pagi ini, dimanapun mereka berada, yang sedang memiliki persoalan-persoalan khusus dalam hidup mereka. Bapa di sorga, dengarkanlah doa mereka. Apalagi ketika mereka berseru kepadamu dan mencurahkan isi hati mereka seperti Hana. Dengarlah ya Tuhan, jawablah. Engkau ada di sorga tetapi ada di tengah-tengah kami. Merasakan apa yang kami rasakan dan akan melakukan yang terbaik bagi hidup kami. Tuhan, terima kasih banyak karena Engkau mengasihi kami. Dengarlah kami anak-anak-Mu ini bermohon di dalam Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.